Selamat datang di Cuap-Cuap Relasi, Remaja Toleransi. Program ini diinisiasi oleh Solo Bersimfoni bekerja sama dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat menonton. Hai, selamat datang di Cuap-Cuap Relasi, Remaja Toleransi. Hari ini bareng Santi, kita bakal ngobrolin asik tentang gerakan revolusi mental. Aku nggak sendiri, hari ini kita bakal ditemenin oleh remaja milenial yang oke punya di kota Solo. Perkenalkan, El. What's up guys? Kabarnya gimana nih, El? Kabarnya baik. PJJ lancar? PJJ ya lancar sih. Oke, jadi sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol, biar sobat relasi tahu nih siapa sih El. Boleh dong perkenalan sedikit tentang El. Kegiatannya apa aja di Solo? Salam kenal teman-teman. Kenalin saya El. Saya salah satu pelajar di kota Solo. Ngapain aja biasa di kota Solo? Kegiatan sih biasanya sih ngelakuin hobi-hobi aja sih. Sanmori ya? Iya. Muter-muter. Iya, yang penting adalah produktif dan nggak melakukan kegiatan yang tercela, gitu kan? Oke, El, hari ini kita bakal ngobrolin tentang gerakan revolusi mental untuk penerapan etika keberagaman dengan menerapkan nilai hasta laku. Oke. Nilai yang bakal kita obrolin kali ini adalah tentang ewoh perkewoh. Siap ya? Siap. Oke. Ini simpelnya dulu nih, El. Menurut kamu, ewoh perkewoh itu apa sih? Ewoh perkewoh itu bisa dibilang rasa sungkan ya. Kalau kayak gak enakan sama orang lain, kayak orang yang lebih tua gitu. Lebih ke ya gitu sih menurut aku sih. Oke. Jadi lebih ke rasa sungkan, rasa hormat kepada orang yang lebih tua daripada kita. Cocok. Oke. Terus aku mau tahu nih, sebagai anak muda millennials, gimana sih cara El menerapkan nilai ewoh perkewoh ini ke lingkungan El secara positif, baik itu ke teman ataupun ke keluarga El? Sebenarnya ini aku ada cerita sini. Aku lihat ini sebenarnya papa sih sebenarnya. Oke, aku dengerin. Papa itu misalnya nih makan sama orang banyak gitu, satu meja. Itu papa nggak pernah yang namanya makan duluan. Papa itu pasti muterin satu meja itu, ngasih cobain Pak, ini Pak enak Pak. Itu selalu. Gimana cara nge-treat teman-temannya ya? Dan itu gila, itu respect banget sih aku di situ sama papa. Terus dan papa itu apabila dilakukan hal yang sama, papa itu nggak pernah yang namanya nolak. Jadi kayak misalnya ditawarin makanan gitu ya diterima aja gitu, walaupun nggak suka ya, oh ya enak Pak, terima kasih gitu. Itu keren banget sih menurut aku sih. Kalau gimana cara El untuk menerapkan ewoh perkewoh ini ke keluarga? Ke keluarga ya, nilai yang paling simple aja deh. Yang sebenarnya kalau dikasih tahu sama orang tua ya jangan bantah sih. Itu harus ya. Iya. Ya walaupun jujur sih kadang dikit. Agak bandel dikit nggak apa-apa lah. Yang penting tahu. Iya. Terus kalau ke temen, El biasanya ngelakuin kalau ke temen ya, kalau ke temen sih, kalau misalnya main ke rumah temen aja sih ya. Mesti kan nggak enakan gitulah. Iya gitu. Aku dengar katanya El kan suka Sanmori nih. Iya, suka banget. Pasti di dalam Sanmori itu kan banyak banget nilai-nilai yang kita tangkap. Salah satunya ewoh perkewoh. Ada nggak sih? Aku kepo nih yang El tangkap selama ini. Kalau menurut aku sih sebenarnya aku nggak bisa bilang semua ya. Ada beberapa teman-teman nih yang hobi banget kayak mungkin malam-malam gitu, atau ya malam-malam terus masuk gang terus geber-geber gitu kan. Mengganggu ya. Iya, nggak enak aja sama tetangga gitu. Ya kalau bisa malah didorong. Dituntun ya. Dituntun dulu aja sampai rumah gitu kan. Asik, jalan-jalan malam asik iya. gitu kan. Itu sih. Kalau menurut Mbak Santi sendiri gimana? Kalau menurut aku sih
sebenarnya nilai-nilai ewo perkewo ini kan relate banget ya. Iya. Bahkan kadang kita nggak sadar kalau kita udah ngelakuin itu. Misal kita ke teman, ketika teman kita sedang tertimpa musibah, misal orang tuanya meninggal atau saudaranya meninggal, kan nggak etis juga untuk kita diem aja Iya, benar. atau ngajak main, malah gila banget kan itu. Iya. Paling nggak kita bilang kalau kita ikut berbelasungkawa, Ikut berduka cita juga. Iya, kita ikut takziah, melayat gitu. Dan paling nggak kita memperlihatkan bahwasanya kita juga ikut berduka gitu. Kalau untuk keluarga banyak banget. Tadi kata El, kita kalau didengerin dikasih tahu nasihat Iya. sama orang tua harus dengerin. Nah, Iya, itu pasti, benar. kalau enggak uang jajan nggak keluar. Aduh, susah Tapi sih lebih kalau dari itu. itu, kalau misalnya sama keluarga, misal sama eyang gitu, kalau kita lewat di depannya Iya, pasti harus harus nunduk. nunggu kan? Iya. Walaupun itu cuma gerakan refleks kita dikit aja, nilainya udah luar biasa banget kan. Mm-mm. Gitu. Dan pasti teman-teman juga ikut melakukan itu secara nggak sadar. Oke, El, aku mau tanya nih, ewoh perkewuh dalam keberagaman itu, menurut El bentuknya bisa apa aja sih? Kalau yang aku alamin itu dari perbedaan agama sih. Apa tuh? Ya kalau pasti kan apalagi circle pertemanan itu kan kita kan nggak boleh tuh yang namanya kayak aku mau berteman sama yang agamanya ini aja nih gitu. Itu sebenarnya kan tidak mencerminkan toleransi tuh salah satunya. Ya, jelas. Nah, kalau kataku sih yang jelas apabila ada temen yang mau beribadah kayak ke gereja atau mau sholat gitu, sebaiknya sih kita malah kalau bisa sih mengingatkan ya. Tapi ya kalau enggak ya jangan melarang gitu sih. Apalagi malah diajak main atau mabar ya. Iya, waduh mabar tuh. Jangan sampai. Sebenarnya kalau misalnya dalam keberagaman ini kita bisa lihat dari berbagai macam kacamata ya. Tadi El udah ngasih tahu tentang keberagaman di keagamaan. Oke. Kalau di ras, ini ewoh perkewoh juga bisa masuk nih El. Apa Misal tuh? nih, kita nggak rasis. Iya, itu harus tuh. Otomatis kalau kita ya, kita sekolah di sekolah yang negeri. Hmm. Itu pasti kan banyak nih dari suku Jawa, Sumatera, Sulawesi, bahkan ada yang dari timur. Bener banget. Gerakan paling simple aja deh, jangan pernah ngecengin. Iya. Apalagi kayak buat temen-temen nih, jangan ngehina orang dari fisik sih. Bener banget. Ini body shaming ya. Iya, body shaming itu parah Banyak banget banget sih. kan ya. Nah, jadi keberagaman itu sebenarnya bisa kita lihat dari berbagai kacamata. Dan ewoh perkewoh ini juga bisa kita terapkan di segala sisi kehidupan. Gampangannya sih kalau lebih baik kamu diem daripada kamu ngomong sesuatu yang nyakitin orang lain sih. Iya. Dalam ya, Pak. Iya. Oke, El. Baru-baru ini kan kita baru saja merayakan Hari Pahlawan nih. Iya nih. Ya. Ya. Salah satu bentuk nasionalisme yang bisa diwujudkan dalam nilai ewoh perkewoh itu kan juga salah satunya di gimana caranya kita merayakan dengan mengibarkan bendera atau celebrate selain itu. Nah, aku mau tanya, kamu sebagai pelajar dan millennials kemarin ikut upacara nggak? PJJ kayak gini? Sebenarnya kalau nggak ada sih kalau upacara. Mungkin ada upacara online ya. Ikut nggak? Enggak. Tapi di rumah ikut ngibarin bendera nggak? Nah, tapi di rumah itu banyak sih yang bapak-bapak gitu yang ngibarin bendera-bendera gitu di jalan-jalan gitu tuh. Iya, sebagai salah satu langkah bahwasanya kita nggak lupa kalau perjuangan untuk kita dapat kemerdekaan itu juga susah, gitu kan ya. Yap. Terus selain upacara atau pengibaran bendera saat Hari Pahlawan atau hari-hari besar lainnya, salah satunya kan juga kita juga mengibarkan bendera setengah tiang nih kalau misalnya kita sedang berkabung, negara sedang berkabung apabila ada pahlawan ataupun tokoh bangsa yang meninggalkan kita. Nah, biasanya El melakukan itu nggak? Aku sih lebih ke mengamati aja sih. Ikut berpartisipasi. Ikut berpartisipasi. Karena banyak ya. Karena kita juga sudah
treat oleh lingkungan kita, gimana caranya kalau kita berkabung ketika tokoh bangsa ataupun pahlawan-pahlawan yang pernah berjuang untuk negara ini, Berjuang untuk kita semua ya. Ya, berjuang untuk kita semua, nggak cuma untuk dirinya sendiri. Yap. Gitu. Itu juga kita harus salah satunya menghormatinya dengan mengibarkan benda setengah tiang. Gitu. Oke, berarti itu dilakuin ya. Pasti. Dan aku yakin teman-teman juga melakukannya di rumah masing-masing dan di lingkungan masing-masing. Oke, terus terakhir nih, El. Apa nih? Ini yang kompleks banget nih. Susah nih kayaknya nih. Pesan apa yang ingin El kasih ke teman-teman sobat relasi di rumah yang saat menonton ini? Pesan apa sih yang yang El kasih ke teman-teman untuk tetap mengilhami nilai ini di lingkungannya? Buat teman-teman sih ada baiknya kalau kita itu ya tadi sih, apa itu namanya, body shaming itu karena banyak di luar sana yang mungkin emang niatnya bercanda, emang ya alah mungkin bagi kamu kayak alah cuma gitu doang gitu, tapi kan bisa aja orang itu kan kayak aduh kebawa-bawa hatinya sakit gitu. ya. Kayak gitu kan bisa jadi stres itu. Jadi ya menurut aku sih ada baiknya daripada kamu ngomongin hal itu ya simpen aja, ya diemin aja gitu, maksudnya diem aja Gitu. Ada lagi nih? apa ya. Pak Santi sendiri aja deh, gimana nih? Kalau aku sih lebih ke fokusnya adalah gimana caranya teman-teman remaja millennials yang ada di rumah untuk mengerti bahwasanya ewo perkewo ini penting banget. Kenapa? Karena banyak nih isu-isu kalau remaja sekarang itu nggak punya rasa hormat. Sakit Bisa nggak dibilang dibilang gitu? Nggak bisa dipukul rata, tapi kita berharap bahwasanya seluruh remaja Indonesia, terutama sobat-sobat relasi, itu dapat mengilhami dan menerapkan ewo perkewo, rasa sungkan, rasa hormat, rasa untuk segan kepada orang yang lebih tua dan lingkungan kita itu agar tetap dilaksanakan di kehidupannya, paling nggak diilhami untuk dirinya sendiri ya. Gitu kan enak kalau misalnya dengar isu tuh remaja Indonesia itu sangat amat sangat sopan gitu kan. Bagus kan, nggak cuma glayer di pinggir jalan. Gitu kan enak. Iya benar Gitu. Jadi setuju ya kalau misalnya anak Indonesia setuju sih, itu harus punya rasa ewo perkewo. makanya juga kita juga harus bergaul di lingkungan yang baik juga sih. Setuju banget itu. Salah satunya kalian mengikuti Solo Bersimfoni ini. Kalau yang belum tahu Solo Bersimfoni, swipe up. Promosi ini ya. Jadi kita setuju ya? Iya, tos setuju dulu dong. Oke. Jadi teman-teman, kita ada di penghujung acara nih. Ngobrol-ngobrol yang tadi sedikit tapi insya Allah kena. Nah, jadi bisa ditangkap bahwa ewo perkewo itu adalah rasa sungkan, segan, serta menjunjung tinggi rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Harapannya anak muda di Indonesia tetap bisa bersinergi dan tetap bisa mengimplementasikan budaya dari nilai-nilai ewo perkewo ini gitu. Sebelum ditutup kita harus punya tagline. Tahu nggak tagline-nya apa? Nggak tahu sih, gimana tuh? Kasih tahu ya. Oke. Jadi kalau misalnya aku bilang Indonesia, kamu bilang bersimfoni ya. Siap. Oke. Terserah gerakannya kayak gimana. Oke. Siap ya? Siap dong. Oke. Kalau aku bilang Indonesia, kamu jawabnya bersimfoni. Siap? Oke. Indonesia. Bersimfoni. Yeay.